Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kalian semua akan bertemu di sini setiap 3 hari sekali untuk pelajaran saya. Saya akan menguliahi Anda tentang kultivasi dan membimbing Anda menuju terobosan. Selain semua itu, Institut Sky Soul kami juga memiliki 3 tempat pelatihan, yang akan saya jelaskan sekarang, kata Yang Mulia Red Soul. Yang Mulia Red Soul menjelaskan secara rinci, untuk alam takdir bumi untuk mencapai alam takdir surgawi, seseorang harus menyelaraskan dengan energi surgawi dengan merasakan dao surgawi. Segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi adalah sama dengan Ibu Pertiwi, semuanya terbentuk dari konsentrasi energi surgawi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan Lu Piao menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Namun, topik yang dijelaskan oleh Yang Mulia Red Soul terlalu dangkal untuk Nili, yang malah merenungkan situasinya saat ini. Alam nasib bumi pada dasarnya sama dengan peringkat legenda dan dibagi menjadi 5 subdivisi. Sekarang, Nili harus diklasifikasikan sebagai 3 bintang. Masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum dia mencapai alam takdir surgawi. Sebelum datang ke dunia reruntuhan drakonik, energi hukum di dalam tubuh Nili sudah mulai berangsur-angsur berubah menjadi energi surgawi. Energi surgawi ini mirip dengan energi hukum dan dibagi menjadi elemen-elemen, seperti ruang waktu, del. Namun, energi surgawi adalah yang paling mendasar dari semua energi. Pada saat yang sama, Nili terus berlatih teknik budidaya, dewa surgawi, untuk memelihara pohon anggur misterius di alam jiwanya. Pelajaran Yang Mulia Red Soul berlangsung selama 2 jam saat ia secara bertahap menggali lebih dalam topiknya. Penjelasannya membuat banyak siswa terpesona. Nili, bisakah kita benar-benar memiliki lebih banyak kehidupan setelah berkultivasi ke alam surgawi takdir 2 atau lebih tinggi? Lu Piao mau tak mau bertanya dengan suara lembut. Bagaimana mungkin seseorang bisa mati berkali-kali? Nili menjelaskan, sebenarnya, 2 nasib dan 3 nasib tidak berarti Anda memiliki 2 atau 3 kehidupan. Itu hanya berarti bahwa ranah jiwa Anda telah membentuk lebih banyak jiwa takdir, yang kemudian dapat disimpan di tempat yang aman satu. Selama Anda tidak kehilangan semua jiwa takdir Anda akan dapat bangkit kembali. Namun, area efeknya tidak boleh lebih dari 1000 mil dari tempat Anda menyimpan takdir jiwa Anda. Aku mengerti. Jadi maksudmu aku bisa menyembunyikan takdir jiwaku di suatu tempat, dan jika aku mati, maka aku akan bisa menggunakan takdir jiwa itu untuk menghidupkan kembali diriku sendiri. Benar, setiap kali Anda terbunuh, Anda akan kehilangan takdir jiwa. Misalnya, jika Anda berada di 3 nasib dan Anda terbunuh, maka Anda akan kembali menjadi 2 nasib. Nili melanjutkan, setelah Anda mencapai alam takdir surgawi, yang terbaik adalah merencanakan ke depan dan menempatkan jiwa takdir Anda di suatu tempat yang aman sebelum Anda menuju ke daerah berbahaya. Kalau tidak, jika kamu terbunuh, kamu tidak akan bisa hidup kembali lagi. Lu Piao mengerti konsepnya. Tidak heran Institut Sky Soul memiliki aturan di mana hanya mereka yang telah mencapai alam takdir surgawi yang bisa pergi bertualang. Sebelum berangkat, mereka diminta untuk menempatkan jiwa takdir di aula jiwa institusi. Dengan begitu, mustahil bagi siswa untuk dibunuh secara permanen, kecuali jika Institut Sky Soul dilanggar. Lagi pula, mereka yang bisa masuk ke Institut Sky Soul semuanya jenius dari berbagai kota dan alam. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar. Wang yang berdiri dari jauh dan menyapu pandangannya ke Nili dan Lu Piao, yang sedang berbicara. Rasa dingin melintas di matanya. Sebelum datang ke sini, Tuan Muda Hua Ling menyuruhnya untuk mengawasi Nili dan Lu Piao. Lebih jauh lagi, dia telah diinstruksikan untuk memberi mereka berdua masalah setiap kali ada kesempatan. Di dalam Sekte Bulu Ilahi, para siswa, yang datang dari berbagai lokasi dan keluarga, telah membentuk faksi mereka sendiri dan berbagi kemenangan dan kekalahan bersama. Ayah Hua Ling dan Ayah Xiao Yu masih berebut posisi kepala penegak divisi luar. Sebagai seseorang dari alam surga kecil, Huang yang secara alami menempatkan kata-kata Hua Ling di dalam hatinya. Di dalam Sekte Bulu Ilahi, setidaknya ada ribuan ahli yang berasal dari alam surga kecil. Adapun dunia kecil,
hanya ada Nethermaster, Xiao Yu dan beberapa lainnya. Fakta bahwa Nili adalah akar spiritual surga kelas 8 dan Lu Piao adalah akar spiritual surga kelas 5 sangat menekan Wang Yang. Tapi bagaimanapun, tidak mungkin aku kalah dari kalian berdua. Wang Yang dengan dingin berpikir dalam hati. Sebagai seseorang dari alam surga kecil, dia memiliki akses ke sumber daya yang jauh lebih banyak daripada Nili. Yang Mulia Red Soul melanjutkan ceramahnya sambil menarik topik tersebut ke sebuah kesimpulan dan berkata, jika saya menjelaskan terlalu banyak sekaligus, kalian mungkin tidak dapat mengerti, jadi kita akan berhenti di sini. Selanjutnya, kita akan berlatih kultivasi sebentar. Sebagai alam takdir bumi, jika Anda bisa mendapatkan sesuatu sekarang dari berkultivasi, itu akan sangat berguna nanti di masa depan, ketika Anda membuat terobosan ke alam takdir surgawi. Namun, jangan memaksakan diri jika Anda tidak bisa mendapatkan apa-apa. Matanya menyapu gadis berpakaian biru muda, Jin Yan, dan beberapa lainnya saat senyum tipis menyebar di wajahnya. Beberapa ini pasti bisa menghasilkan hasil. Di antara 36 jenius akar spiritual surga, jika ada 10 yang bisa mendapatkan hasil, itu sudah dianggap cukup bagus. Lebih jauh lagi, semakin cepat mereka dapat mengolah hasil, semakin besar pencapaian masa depan mereka. Hal pertama yang akan kita kembangkan adalah api spiritual. Mengumumkan Yang Mulia Red Soul saat dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Sesaat kemudian, nyala api putih menyala di telapak tangannya dan dia melanjutkan, ini adalah api spiritual. Jika Anda ingin membuat api spiritual, Anda harus terlebih dahulu membiarkan alam jiwa Anda mencapai keadaan anatta, lalu kumpulkan niat Anda ke telapak tangan kanan Anda. Api putih di tangan Yang Mulia Red Soul tumbuh semakin besar, dari seukuran kuncup bunga kecil yang berapi-api hingga seukuran kepalan tangan. Api spiritual yang lebih kuat menyiratkan jiwa yang lebih kuat. Oleh karena itu, ketika Anda membuat terobosan ke alam takdir surgawi, jiwa takdir Anda juga akan menjadi lebih kuat. Yang Mulia Red Soul dengan santai tersenyum dan melanjutkan, oke, sekarang kalian bisa melanjutkan dan mencoba memahami api spiritual. Para siswa yang berdiri di bawah platform semua mengulurkan tangan kanan mereka dan mengumpulkan niat mereka di telapak tangan mereka saat mereka mencoba api spiritual. Meskipun Yang Mulia Red Soul dengan mudah menyalakan api spiritual di tangan kanannya, para siswa tidak merasa begitu mudah. Bahkan setelah mengulurkan tangan kanan mereka selama kira-kira setengah hari, mereka masih tidak bisa menyalakan api spiritual. Semua orang memejamkan mata dan alis dirajut untuk merasakan keadaan anatta. Tiba-tiba, api spiritual meledak di telapak tangan gadis berbaju biru muda. Meskipun itu hanya gumpalan kecil, dia masih orang pertama yang berhasil menyalakan api spiritual. Selanjutnya, api spiritual ini terus tumbuh lebih besar dan segera mencapai ukuran paku. Saat melihat ini, alis Yang Mulia Red Soul berkedut dan jejak pujian melintas di matanya. Memang, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Dragon Seal, dengan bakat yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa pada usia yang begitu muda, dia sudah mampu menyalakan api spiritual seukuran paku. Sesaat kemudian, Jin Yan juga berhasil menyalakan api spiritual. Meskipun itu hanya seukuran kacang polong, itu juga sangat murni. Tidak buruk. Yang Mulia Red Soul memuji sambil mengangguk. Setelah itu, 3 siswa lagi berhasil menyalakan api spiritual. Salah satunya juga berhasil mencapai ukuran paku, yang merupakan bakat yang sangat mencengangkan. Lu Piao terus-menerus mengaduk-aduk alam jiwanya saat ia berusaha mencapai keadaan anatta yang telah disebutkan oleh Yang Mulia Red Soul. Namun, dia melihat kilasan adegan yang tidak akan berhenti melewati kepalanya, itu adalah adegan mandi Xiao Sui. Karena gambar-gambar itu, dia tidak dapat mencapai keadaan anatta. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menyerah dengan senyum pahit, sekarang saya tahu mengapa saya selalu yang paling lambat dalam berkultivasi. Itu karena saya masih memiliki urusan yang belum terpenuhi. Maksudmu nafsu yang tidak terpenuhi, kan? Nili tertawa sambil melanjutkan, mereka yang berpikiran kotor tidak akan bisa menyalakan api spiritual. Lu Piao dengan dingin mendengus. Bagaimana kabarmu lebih baik? Anda memiliki Dewi Ziyun di sebelah kiri dan Dewi Ninger di sebelah kanan. Saya tidak berpikir Anda jauh lebih murni.
Sudut mulut Nili melengkung saat dia mengulurkan tangan kanannya. Api spiritual tiba-tiba menyala di telapak tangan kanannya dan dengan cepat tumbuh seukuran paku. Baik, kamu hebat, kata Lu Piao dengan sedih. Nili sendiri hanyalah seorang mindefak. Di peron, mata yang mulia Red Soul berkelebat dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan saat tatapannya tertuju pada Nili. Meskipun Nili memiliki akar spiritual surga kelas 8, dia telah menyelidiki latar belakang Nili sebelumnya. Dia berasal dari dunia kecil dan seharusnya tidak memiliki latar belakang yang signifikan di belakangnya. Meskipun bakat penting dalam kultivasi Dao, mereka yang memiliki sumber daya yang tidak mencukupi juga tidak berguna. Mencapai apapun di jalan menuju Martial Ancestor, dari Heavenly Fate hingga Heavenly Axis, membutuhkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan Nili. Bagaimanapun, Long Yuyin dan Jin Yan berasal dari keluarga yang kuat dan telah diberi pengasuhan tertinggi sejak mereka masih muda. Tubuh mereka telah disempurnakan dengan ramuan ajaib, itulah sebabnya mereka bisa menyalakan api spiritual begitu cepat. Kecepatan kultivasi mereka seharusnya juga lebih cepat dari Nili. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili akan mampu menyalakan api spiritual dengan begitu mudah. Selanjutnya, api spiritualnya sudah seukuran paku dan tidak kalah dengan milik Long Yuyin dan Jin Yan. Selanjutnya, yang paling menarik perhatiannya adalah fakta bahwa tidak seperti orang lain yang harus menutup mata dan bermeditasi dengan pahit, Nili telah berbicara dengan Lu Piao ketika dia dengan santai mengulurkan tangannya dan dengan mudah menyalakan api spiritual. Mencapainya dengan mudah membuktikan bahwa pemahaman Nili tentang keadaan telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seorang jenius yang luar biasa di antara 36 siswa. Yang mulia Red Soul diliputi emosi dan benar-benar terkejut saat perhatiannya berkisar pada Nili. Jenius seperti itu pasti harus dipelihara dengan hati-hati. Nili juga melirik Yang mulia Red Soul. Sebagai mahasiswa baru di Institut Sky Soul, Nili sadar bahwa latar belakangnya terlalu dangkal untuk banyak digunakan. Karena itu, dia harus mengungkapkan tingkat bakat tertentu agar mereka menempatkannya dengan tingkat kepentingan apapun. Nili telah menyebabkan gelombang yang mengamuk di hati Yang mulia Red Soul, karena bakatnya yang ditampilkan sudah jauh melampaui orang lain. Di antara 36 siswa, hanya 5 yang berhasil menyalakan api spiritual seukuran paku, sementara 7 siswa mampu menyalakan api seukuran kacang polong. Siswa yang tersisa tidak bisa menyalakan api spiritual, terlepas dari seberapa keras mereka mencoba. Wang yang termasuk di antara siswa yang tersisa. Dia sudah mencoba berbagai metode, tapi telapak tangannya masih tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa jejak api spiritual. Ini membuatnya sangat marah, karena dia melihat Nili menyalakan api spiritual. Paru-parunya hampir meledak karena frustrasi yang terpendam. Tidak buruk. Mereka yang mampu menyalakan api spiritual selama pelajaran pertama ini semuanya memiliki pola pikir murni dan jenius sejati dari Martial Dao. Semakin kuat api spiritual, semakin kuat takdir jiwa Anda. Bagi mereka yang masih tidak dapat menyalakan api spiritual, kembalilah dan berlatih lebih banyak. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Yang mulia Red Soul tertawa dan melanjutkan, kami akan melanjutkan pelajaran kami dalam 3 hari. Setelah Yang mulia Red Soul pergi, sekelompok siswa berdiri. Gadis berpakaian biru muda berjalan menuju arah Nili dan Lu Piao. Tatapan bangganya jatuh pada Nili saat dia bertanya, kamu dari dunia kecil. Nili melihat gadis berbaju biru muda ini sambil mengangguk, itu benar. Saat dia mempelajari Long Yuyin, dia bertanya-tanya, dari mana gadis ini? Kenapa dia terlihat begitu akrab? Bisakah kita bertemu di kehidupanku sebelumnya? Jadi kalian adalah akar spiritual surga kelas 8 dan akar spiritual surga kelas 5 dari dunia kecil. Tanya gadis itu sambil mempelajari Nili dan Lu Piao. Kau tidak berniat melakukan apa yang dilakukan pria Jin Yan tadi kan? Mencoba membuat kami bergabung dengan Anda dan semuanya. Tidak ada yang rewel tentang penampilan gadis ini, namun, cara halus dia memandang rendah mereka membuat Lu Piao sangat tidak senang. Gadis berpakaian biru muda itu melirik Lu Piao dan berkata, meskipun bakatmu cukup bagus, itu masih belum cukup untuk mendapatkan undangan dari keluarga Dragon Sealku.
Bakat hanya dapat mempengaruhi kultivasi sampai tingkat tertentu. Tetapi bahkan jika itu adalah orang yang tidak berguna, selama keluarga Dragon Sealku menginginkannya, kita masih bisa mengasuh mereka menjadi seorang jenius. Sarkasme dalam kata-katanya membuat Lu Piao semakin kesal. Pemandangan Nili mendarat pada gadis di depannya dan rasa dingin yang hampir tak terlihat melintas di matanya. Gadis di depannya ini sebenarnya adalah seseorang dari keluarga Dragon Seal. Keluarga Dragon Seal adalah keluarga yang sangat besar dengan posisi yang solid di Sekte Bulu Ilahi. Mereka adalah salah satu dari 3 keluarga terbesar dari Sekte Bulu Ilahi. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Nili berada di dunia reruntuhan drakonik, dia berhutang budi kepada seorang guru tertentu untuk merawatnya. Namun, guru itu dibunuh oleh seorang ahli dari keluarga Dragon Seal, oleh karena itu, Nili tidak memiliki kesan yang sangat baik dari mereka. Namun dalam kehidupan ini, gurunya itu harus tetap hidup. Oleh karena itu, Nili sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Gadis itu bahkan tidak melirik Lu Piao untuk kedua kalinya, tetapi malah memfokuskan matanya pada Nili saat sudut mulutnya melengkung. Hari ini ketika kita sedang berlatih api spiritual, kamu membuat saya tertarik. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan berjalan pergi, punggungnya yang indah menghilang begitu dia melewati pintu masuk halaman. Lu Piao menatap Nili dengan penasaran dan bertanya, "Nili, apa maksudnya?" Dia berjalan ke kami hanya untuk memberitahu Anda bahwa dia tertarik pada Anda. Mungkinkah dia berpikir untuk menghangatkan tempat tidur untukmu? Mendengar kata-kata Lu Piao, Nili tidak bisa membantu memutar matanya ke arahnya. Apakah otak Lu Piao terbuat dari pasta? Saat Lu Piao selesai, seorang pemuda dengan wajah tampan berjalan mendekat, menoleh ke Lu Piao, dan berkata, "Kamu telah menarik perhatian Long Yuyin, tapi kalian berdua terlalu berharap. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia akan tertarik pada teman Anda? Apakah kamu tidak tahu betapa dinginnya kepribadiannya?" Kepribadian dingin. Lu Piao tiba-tiba mengangguk sambil melanjutkan, tidak heran dia memiliki ekspresi itu sepanjang waktu. Jadi itu sebabnya. Apakah kalian pernah mendengar tentang Long Yuyin sebelumnya? Cek, mereka yang berasal dari dunia kecil memang kurang informasi. Long Yuyin itu adalah seorang jenius yang kuat dari keluarga Dragon Seal, dan rumor mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan naga darah. Tubuhnya sangat kuat sehingga tidak mungkin artefak kelas 2 menyakitinya. 2 tahun lalu, dia bertunangan dengan seseorang, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar melumpuhkan tunangannya di turnamen bela diri. Dia bahkan tidak bisa hidup seperti petani biasa lagi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, tunangan Long Yuyin juga berasal dari keluarga yang kuat. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi dia masih menanggungnya pada akhirnya. Gadis itu adalah Tyrannosaurus betina. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Setelah mendengar kata-kata pemuda ini, Lu Piao tidak bisa menahan perasaan ngeri. Gadis berbaju biru muda tadi adalah Long Yuyin. Mata Nili tiba-tiba menyipit. Dalam kehidupan sebelumnya, Long Yuyin yang membunuh gurunya. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah Nili mencapai dunia reruntuhan drakonik, Long Yuyin tampak seperti seorang wanita muda, meskipun dia sudah berusia lebih dari 1 abad pada saat itu. Saat itu, dia sudah menjadi ahli realem martial ancestor 3 tahap dan seorang wanita yang sangat tirani dalam Sekte Bulu Ilahi. Tidak heran dia menemukan gadis itu akrab ketika dia melihatnya. Nili masih ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, Long Yuyin sangat tirani dan mengambil hukum ke tangannya sendiri, seorang diri terfragmentasi Sekte Bulu Ilahi. Pada saat itu, Long Yuyin terlihat seperti seorang wanita muda, tetapi saat ini, dia masih seorang gadis muda. Meskipun ada beberapa fitur yang mirip, keduanya masih terlihat sangat berbeda. Itu sebabnya Nili tidak bisa mengenalinya secara instan. Meskipun dendam dari kehidupan sebelumnya tidak terlalu dalam, Nili masih membenci keluarga Dragon Seal. Lu Piao memutuskan bahwa dia menyukai pemuda yang berdiri di depannya, dan bertanya, "Hei, siapa namamu?" Pemuda itu dengan ringan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa memanggilku Tuan Bei." Tuan Bei. Lu Piao memutar matanya. Anak ini terlalu narsis, meminta orang lain untuk memanggilnya guru.
Tapi setelah mencapai dunia reruntuhan drakonik, Lu Piao menjadi lebih berperilaku baik. Jika anak ini kebetulan memiliki latar belakang yang dalam, tidak baik untuk menyinggung perasaannya. Saudara Bei, terima kasih atas peringatanmu hari ini. Setelah mendengar dua kata, Tuan Bei, Nili mengingat orang tertentu. Dia adalah seorang sepatu pantofel terkenal di Sekte Bulu Ilahi, yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Long Yuyin, satu-satunya keberadaan yang setara dengannya. Semua orang memanggilnya sebagai Master Bei, keturunan langsung dari klan Gu. Long Yuyin memiliki garis keturunan naga darah dan bakat alaminya telah didorong ke puncak. Namun, Master Bei sepenuhnya mengandalkan wawasannya tentang pedang. Adapun kalian berdua, aku sudah mengetahui nama kalian. Nili dan Lu Piao, kata Master Bei sambil tersenyum ringan ke arah Nili. Kamu benar-benar mengenal kami berdua. Lu Piao tertegun sejenak. Gu Bei tersenyum. Tentu saja, kalian berdua sudah cukup terkenal di distrik barat. Sekte Bulu Ilahi secara alami mengarahkan pandangannya pada para jenius yang memiliki akar spiritual surga, terlepas dari kota atau wilayah mana mereka berasal. Belum lagi akar spiritual surga kelas 8 dan akar spiritual surga kelas 5. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang memperhatikan Anda berdua. Nili sudah mengharapkan sesuatu yang serupa dan itu berjalan seperti yang dia harapkan. Selama mereka tidak bergabung dengan faksi, tidak ada yang akan melakukan apapun pada mereka. Pertama-tama, para jenius dari Institut Sky Soul sangat dilindungi. Kedua, tidak ada yang mau menyinggung seorang jenius dengan potensi sebesar itu tanpa alasan yang jelas. Bagaimana denganmu? Lu Piao segera menatap Gu Bei dengan ekspresi waspada. Gu Bei tertawa. Haha, aku tertarik pada cewek Long Yuyin itu dan Long Yuyin tertarik pada kalian berdua. Karena itu, aku datang untuk melihat sendiri seperti apa kalian. Ini persis gaya Master Bei, sepatu yang matanya akan bersinar saat dia melihat seorang gadis cantik. Jadi begitu, Lu Piao tiba-tiba melihat cahaya. Jadi kamu tertarik dengan Long Yuyin? Lu Piao melirik selangkangan Gu Bei. Apakah dia tidak merasakan hawa dingin di selangkangannya? Long Yuyin pernah melumpuhkan tunangannya sendiri. Apakah Gu Bei seorang masokis? Hei, di mana kamu mencari? Gu Bei berkata dengan tidak nyaman sambil melanjutkan, aku menyukai Long Yuyin, tapi itu tidak berarti aku juga menyukai masokisme. Kamu yakin kamu bukan masokis? Lu Piao bertanya sambil melirik Gu Bei. Tentu saja tidak. Tidakkah menurutmu wanita seperti Long Yuyin lebih menarik untuk ditaklukkan? Gu Bei tertawa cabul. Aku paling suka tipe wanita seperti itu. Faktanya, orang-orang seperti itu selalu memiliki hati yang menyala-nyala. Mendengar kata-kata Gu Bei, Lu Piao juga tertawa sambil melingkarkan lengannya di bahu Gu Bei dan berkata, benarkah? Maka kita harus mendiskusikannya sedikit. Jadi kita mirip. Gu Bei tampak seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sahabat baru. Kakak Lu, sayang sekali kita tidak bertemu sebelumnya. Ketika Nili melihat mereka berdua tertawa cabul, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Piao dan Gu Bei akan cocok dengan baik. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa beberapa orang melihat ke arah mereka dan sepertinya berbicara tentang mereka dengan suara lembut. Salah satunya adalah Wang Yang, yang berasal dari alam surga kecil. Wang Yang berdiri bersama 5 siswa lain yang berkumpul. Mata Nili menyipit saat dia berkata kepada Lu Piao dan Gu Bei, ini bukan tempat terbaik untuk berbicara, ayo pergi. Gu Bei jelas merasakan sesuatu saat dia tertawa, baiklah. Dengan begitu, saya bisa mengobrol dengan baik dengan saudara Lu. Mereka bertiga keluar bersama. Ketika Wang Yang dan kelompoknya melihat ketiganya pergi, mereka menarik kembali pandangan mereka. Mereka pergi dengan Gu Bei. Sebanyak 5 tempat. Long Yuyin, Jin Yan, dan Gu Bei secara alami akan mengambil 3. Itu berarti bahwa keduanya dengan akar spiritual surga kelas 8 dan kelas 5 adalah pesaing terbesar kita. Sekarang mereka bersama dengan Gu Bei, mereka mungkin akan lebih sulit untuk dihadapi. Salah satu pemuda berkata dengan alis yang dirajut. Dalam kelompok 6 ini, yang terkuat di antara mereka hanyalah akar spiritual surga kelas 5. Demi saling menguntungkan, mereka berenam bersatu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda bernama Han Jing. Setiap tahun,
Hanya ada 5 tempat untuk promosi ke distrik timur dan kompetisi sudah dimulai. Untuk memasuki distrik timur, mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan Nili dan Lu Piao menjadi lebih kuat. Jika Nili dan Lu Piao dipromosikan ke distrik timur, mereka akan kehilangan kesempatan dan harus menunggu 1 tahun lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak mau mereka terima. Meskipun Nili dan Lu Piao masing-masing memiliki akar spiritual surga kelas 8 dan akar spiritual surga kelas 5, fondasi mereka masih dangkal. Oleh karena itu, mereka akan lebih mudah untuk dihadapi, tidak seperti Jin Yan, Long Yuyin, atau Gu Bei. Mereka tidak akan berani mengambil tindakan gegabah terhadap ketiganya. Untuk meningkatkan kultivasi mereka, mereka pasti akan memasuki tempat latihan. Setelah mereka berpisah dengan Gu Bei, itu akan menjadi kesempatan kita. Wang Yang berkata ketika ide itu muncul di benaknya. Han Jing mengerutkan alisnya. Memang, dalam 3 hari ke depan, mereka pasti akan memasuki tempat latihan. Tapi ada 3 tempat latihan dan kami tidak tahu kemana mereka akan pergi. Saya akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Begitu saya tahu tempat latihan mana yang mereka tuju, saya akan segera memberitahu kalian, kata Wang Yang sambil alisnya berkedut. Orang-orang dari faksi Tuan Muda Hualing pasti akan mengawasi Nili dan Lu Piao dengan penuh perhatian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.